warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayah Allah kita dapat berkumpul di tempat ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua MGMP Ikuti karena telah memberikan saya kesempatan untuk membawakan materi pada hari ini. Dan juga terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan hari ini. Nah, adapun tujuan kegiatan saya pada hari ini adalah saya ingin berbagi praktik baik mengenai implementasi budaya positif di sekolah. Nah, ini selaras dengan tugas saya di Guru Penggerak, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Nah, adapun pengajar praktik saya Ibu Eva Irawati, mungkin sudah dikenal ya karena beliau mengajar di sekolah ini. Nah, selanjutnya adapun agendanya yang pertama tadi pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari Ketua MGMP kepada Ibu Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Pada hari ini ya di sore yang cerah ini kita bisa berkumpul kembali dalam melakukan suatu kegiatan, yaitu pertemuan rutin MGMP-nya Kota Parepare ya, yang insya Allah akan kita adakan setiap 1 bulan sekali ya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan dalam kehidupan kita. Ya, pertama-tama izinkan saya ya sebagai Ketua MGMP ya untuk memulai kegiatan awal pertemuan kita untuk MGMP ini di semester ganjil ini di tahun pelajaran 2024-2025 ya, untuk melakukan kegiatan pembukaan. Sebenarnya untuk pembukaan yang pertama ya seharusnya itu dihadiri oleh teman-teman kita ya, dari guru-guru MGMP-nya se-Kota Parepare ya, yang SMA ya. Tapi kalau mungkin ada beberapa kesibukan dari teman kita, jadi tidak berkesempatan hadir pada waktu ini. Ya, sebenarnya untuk pertemuan pertama di tahun ini kita harusnya bikin program, ya. Tapi itu tidak apa-apa, untuk pertemuan berikut nanti kita lanjutkan dengan kegiatan itu, ya. Kemudian alhamdulillah pada kesempatan ini kita patut berbangga bahwa salah satu guru kimia kita lagi itu sudah persiapan menjadi guru penggerak, ya. Jadi untuk kesempatan ini di kegiatan guru penggerak ini ya kita sudah punya berapa ya? 5, 4 yang sudah jadi guru penggerak ya. Angkatan kelima itu ada 2 orang ya, saya dengan Ibu Selina. Kemudian angkatan ke-7 itu ada Ibu Juma ya, dan yang ini adalah Ibu Ingrid ya. Oke, ya mungkin nanti ini bisa jadi motivasi bagi rekan-rekan guru kimia yang lain untuk berusaha ya untuk memotivasi diri menjadi lebih baik dibandingkan dengan yang kemarin ya. Karena untuk dengan untuk angkatan ini nanti guru penggerak angkatan 12 itu tidak dibatasi lagi umur. Jadi mari sama-sama kita majukan pendidikan untuk lebih baik ya. Jadi tidak dibatasi umur. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu guru yang guru kimia yang ingin mengikuti kegiatan ini ya, insyaallah kami akan membantu ya, terus untuk hari ini pada kesempatan ini ya kita akan berbagi praktik baik ya, yang mana merupakan tugas dari guru penggerak ini ya, dari guru penggerak. Ada tadi implementasi budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah ya. Jadi mungkin insyaallah tahun angkatan berikutnya mudah-mudahan ada lagi guru penggerak dari guru ini ya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu ya, dan mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Untuk saat ini saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas sambutannya. Selanjutnya pemaparan materi oleh saya sendiri.
budaya positif, saya ingin memaparkan sedikit tentang pandangan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala program yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik tidak hanya dapat mendukung tentunya program yang ada pada anak-anak, tetapi juga memperbaiki lingkungan hidup dan tentunya baiklah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara di sini, Bapak Ibu, pendidikan itu diibaratkan dengan menuntun. Menuntun maksudnya di sini mengarahkan potensi, bakat, minat pada murid kita. Nah, di mana di sini ada contoh yaitu petani dan farmer, di mana mereka ini berusaha, misalnya petani itu memberikan pupuk yang baik untuk padanya agar dapat tumbuh subur. Begitu juga pada bagi guru berusaha agar bagaimana caranya memberikan informasi kepada murid agar para murid ini dapat mencapai tujuan maksudnya. Tentunya dengan program alam dan kebersamaan. Nah, program alam itu adalah potensi yang ada pada anak yang melengkap sejak dia lahir. Sedangkan program sama itu potensi yang ada pada anak itu bergantung dengan perubahan zaman. Nah, di sini Bapak Ibu saya memiliki demonstrasi konseptual yang dimana saya menuntut seorang murid itu hingga meraih kesuksesannya. Berikut kita tampilkan videonya. Guru penggerak Angkatan 11 Kota Palembang, demonstrasi konseptual modul 1.1, karya yang mengembangkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Siapakah Bapak Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena jasanya dalam bidang pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh yang berjuang keras untuk memajukan bidang pendidikan di Indonesia. Salah satunya dengan mendirikan lembaga pendidikan mahasiswa. Semboyan Ki Hajar Dewantara di dunia pendidikan. Ingat salah suntuana, hikmat dia memengkasa, untuk dimanfaatkan. Di depan memberikan contoh, di tengah membangun motivasi, di belakang memberikan dorongan semangat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan berpihak pada murid. Tujuan pendidikan yaitu untuk menuntun segala program yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Saya memiliki pengalaman menuntun murid hingga meraih kesuksesan sesuai demonstrasi konseptual yang menggambarkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Berikut ilustrasinya. Akhirnya, setelah lulus SMA, kamu mau kuliah di mana? Saya berkali harus berkali menjadi sekolah pendidikan nasional. Kira-kira kamu menyukai bidang apa dan apa yang kamu bisa mengambil jurusan pendidikan? Dan yang berbeda dengan anak-anak sangat cocok jurusan pendidikan dulu sekolah dasar atau PGSD. Iya Bu, ini sangat sesuai untuk saya. Baik Bu, terima kasih atas arahannya Bu. Saya akan melalui jurusan PGSD. Dekat cerita anak tersebut mengambil jurusan PGSD dan telah menyelesaikan studi S1-nya. Sekarang anak tersebut sudah menjadi guru SD di sekolah swasta ternama. Pernah bertemu anak tersebut dan dia berkata, Terima kasih Bu. Saya lulus karena saya sudah menjadi guru SD. Nah, selanjutnya kita masuk di budaya positif, di mana budaya positif ini dilaksanakan dengan penerapan konsep disiplin positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi yang berkaitan dengan hukuman, penghargaan, keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas atau sekolah. Selanjutnya, posisi kontrol guru dan penerapan
segitiga diskusi dalam membimbing murid menjadi berdisiplin, jujur, dan merdeka. Nah, adapun perubahan paradigma belajar di sini dalam pembelajaran budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan mandiri serta bertanggung jawab. Disiplin berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Nah, Bapak Ibu, di sini ada permainan, cobalah buka. Jadi nanti saya minta kesediaannya 2 orang untuk menjadi rekan A dan rekan B. Nah, rekan A nantinya di sini dia bertugas untuk mengepalkan tangannya karena di dalam tangannya itu ada sesuatu yang berharga. Makanya dia tidak ingin membukanya. Nah, tugas untuk rekan B ini berusaha merayu atau mengiming-imingi rekan A supaya mau membuka tangannya. Nah, saya minta 2 orang siapa yang bersedia untuk menjadi rekan A dan rekan B. Ayo, saya silakan. Ayo, silakan. Ya, jadi waktunya cuma 30 detik saja ya. Oke, siapa yang menjadi rekan A? Ya, kita rekan B. Ya. Jadi rekan A tugasnya itu mengepalkan tangannya. Jadi dalam tangannya ini ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, jadi kemudian rekan B berusaha untuk membuka tangan rekan A dengan berbagai cara. Apakah dia mengiming-imingi atau menggoda dan lain-lain. Begitu ya. Jadi silakan kira-kira rayu dia atau bujuk dia supaya mau membuka tangannya ini. Waktunya anak 30 detik. Ya, ini adalah harta atau sesuatu yang sangat berharga untuk kamu. Jadi tidak mudah untuk dibuka. Ya, nanti setelah rekan B membujuk dengan segala caranya, nah baru ini bisa terbuka. Bisa ya? Silakan. Jawabnya 30 detik. Dia bisa dibujuk ya. Dia bisa dibujuk ya. Ya, saya masih berusaha. Berikan dong. Bagaimana caranya supaya bisa terbuka tangannya? Waktunya 10 detik lagi ya. Oke, pertama nih Bapak Ibu. Jadi itulah tadi kenapa rekan A tidak membuka tangannya, karena dalam tangannya itu adalah sesuatu yang sangat berharga, jadi tidak mudah untuk dibuka. Nah, di sini pertanyaannya, apakah tadi rekan A membuka kepalan tangannya? Itu belum di awal ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya mengapa rekan A tadi Bapak Ibu tidak mau membuka kepalan tangannya? Karena di situ adalah sesuatu yang sangat berharga yang tidak dengan mudahnya itu bisa dibuka. Nah, kemudian yang ketiga, siapa yang memegang kontrol Bapak Ibu? Nah, ini adalah rekan A ya, karena dia tadi yang mengepalkan tangannya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, disiplin positif. Tentunya mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Ya, mungkin ada yang berpikir bahwa kepatuhan, hukuman, keteraturan, ya seperti itu ya. Nah, di dalam budaya kita Bapak Ibu, maknanya disiplin disertai dengan sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkannya dengan ketidaknyamanan. Nah, menurut Bapak Pendidikan Secara Dewantara, di mana ada
kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab kalau kita tidak sanggup melakukannya, maka penguasa lain yang akan mendisiplinkan kita. Selanjutnya, disiplin positif itu menanamkan motivasi agar kita menjadi orang yang diinginkan dengan mengenali diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Kemudian adanya nilai dan intrinsik dari dalam diri kita sendiri, bukan dari luar diri kita, dengan cara mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita yang hargai untuk tercapainya tujuan yang kita inginkan. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan yang universal di sini Bapak Ibu bisa dilihat ada kebersihan, peduli, komitmen, semangat, bersyukur, toleransi, dan yang lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, adapun motivasi perilaku manusia Bapak Ibu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi motivasi intrinsik dari dalam diri kita untuk menjadi orang yang diinginkan, dihargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya, maka seorang guru hendaklah tidak memberikan hukuman dan reward yang berlebihan kepada murid. Seperti itu. Nah, maksudnya di sini tidak memberikan penghargaan yang berlebihan. Contohnya memberikan barang kepada murid. Nah, ini pernah saya lakukan Bapak Ibu sebelum menjadi guru penggerak, di mana saya memberikan barang kepada murid saya yang memiliki nilai tertinggi di kelas. Nah, ternyata itu tidak boleh dilakukan. Nah, cukup dengan memberikan dia motivasi belajar, nah itu sudah termasuk reward atau penghargaan. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan pemantik. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Nah, kira-kira pernyataan di atas termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, coba ada satu orang bisa Ibu Yuda bisa membacakan dulu nomor satu tidak? Pertama mencatat halaman dan kalimat saya dicatat nomor lagi ke sekolah. Nah, menurut Ibu itu merupakan hukuman ya Bu ya. Kenapa hukuman itu? Karena diberikan tugas untuk menyelesaikan mencatat halaman dia sanksi hukuman ya. Saya mencatat nomor jadi menurut saya itu merupakan bagian dari hukuman. Oh ya, terima kasih Bu Mida. Selanjutnya yang kedua, Ibu bisa kira-kira apa ini Bu? Hukuman atau konsekuensi Bu? Ada memberi lapangan basket 3 kali karena terlambat ya, ada terlambat hukuman karena itu ya. Kalau dia tidak melaksanakan atau dia terlambat hadir ya, tidak tepat waktu, makanya dia akan diberi hukuman. Oh ya. Selanjutnya Bapak Junari yang nomor 3 Pak, termasuk hukuman atau konsekuensi Pak? Membersihkan kereta yang dibuatnya di kelas. Iya. Membersihkan hukuman. Hukuman ya. Membersihkan kereta yang dibuatnya di dinding kelas. Ya, kalau Bapak sama-sama tadi Pak. Ya. Kalau Bapak hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti Bu selanjutnya Bu, nanti jawabannya bisa tampilkan ya. Ya. Nanti yang keempat Bu. Oh, tidak yang saya. Oke, selanjutnya. Itu termasuk apa? Hukuman ya. Selanjutnya.
konsekuensi atau hukuman. Nah, sekarang kalau hukuman Bapak Ibu sesuatu yang harus terjadi bersifat menyakitkan jangka panjang membuat murid benci kedisiplinan. Nah, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi bersifat nyaman jangka pendek membuat murid menghargai kedisiplinan. Berarti kita tidak boleh memberikan hukuman. Kalau itu harus kita lakukan, itu mungkin bisa diberikan konsekuensi. Jadi ini perbedaannya ya antara hukuman dan konsekuensi. Nah, terdapat materi selanjutnya keyakinan kelas adalah disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah, di mana terdapat nilai-nilai kebajikan universal dan prinsip yang disepakati bersama guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi dalam kelas. Nah, berikut saya juga memiliki video kegiatan kelas yang saya buat bersama murid saya dalam kelas seperti ini. Kasus pertama, Rahma tidak terima ketika teman kelasnya bersikap acuh tidak acuh kepada dirinya yang memiliki tugas sebagai ketua kelas. Dia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Anak, mengapa kamu marah-marah, nak? Iya Bu, saya marah-marah karena teman kelas tidak peduli atas arahan saya Bu sebagai ketua kelas. Begitu nak, wajarlah kalau kamu marah, nak. Ibu juga kalau ada di posisi kamu, pasti ibu juga membuat hal yang sama. Jadi apa yang kamu lakukan terhadap teman kelasmu, nak? Saya marah-marah Bu, karena saya menjadi negara Bu. Oh begitu, kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya. Iya Bu, masa saya diam saja? Saya sudah sampai berusaha untuk mereka dengan baik tapi saya saja. Oh begitu, wajarlah kalau kamu sangat marah jika tugas kamu sebagai ketua kelas diabaikan oleh teman kelasmu. Ibu sangat menghargai tindakanmu yang tidak membuat seribu dari memukul meja. Sekarang kita pikirkan tindakan kamu marah sampai memukul meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? saling menghormati dan menghargai antara teman Bu. Betul nak, menurut kamu saling menghormati dan menghargai antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Baik nak, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika sedang marah? Harus bersabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Saya bersedia Ibu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki
selanjutnya. Kalau misalkan bagaimana anak ketika saya cuma kelas 10, saya akan banyak kasih dan mendapatkan dari guru saya dikasih dari guru dan wali kelas. Jangan selalu mengatakan untuk sekolah jangan silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Sama-sama teman-teman. Saya jadi sekolah sedangkan saya sering kali berdiskusi dengan guru Inggris untuk dapat mengendalikan diri dari amarah saya karena perilaku teman-teman saya. Saya harus lebih banyak bersabar dan menghormati serta menghargai teman saya. Terima kasih Bu Indri. Kasus kedua, Adiaksa selalu datang terlambat ke sekolah sehingga ketinggalan pelajaran. Yaksa, tadi ibu mendapat laporan dari guru PP. Katanya kamu selalu datang terlambat ya? Iya, Bu. Menurut kamu sudah berapa kali kamu datang terlambat, Nak? Sudah 6 kali, Bu. Menurut kamu sudah terlambat itu suatu kesalahan atau tidak? Kesalahan, Bu. Membuat kesalahan itu manusiawi, Nak. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk bisa memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Yaksa, ayo kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Kamu selalu datang terlambat, pastinya alasannya ya. Apa itu, Nak? Saya terlambat bangun, Bu, karena begadang setiap malam main game. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah disepakati? Iya, Bu. Kalau datang terlambat, apakah melanggar keyakinan kelas, Nak? Iya, Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Tidak tepat waktu datang ke sekolah. Menurut kamu, apakah disiplin itu penting, Nak? Penting, Bu, karena membuat saya lebih menghargai dan mengatur waktu. Betul, Nak. Karena dengan menghargai dan mengatur waktu dengan baik, kita dapat melakukan sesuatu hal dengan tepat waktu dan melatih kepedulian terhadap orang lain. Ya, Bu, kedepannya saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah, tidak lagi begadang untuk hal yang tidak penting, Bu. Saya minta maaf, Bu. Nak, tidak apa-apa. Tepat sekali tindakan kamu, Nak. Tetap semangat ya, Nak. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Nak. Nah, itulah tadi Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, hukuman itu digunakan untuk menegakkan keadilan, sedangkan konsekuensi itu membantu siswa belajar dari tindakan mereka sendiri secara logis, sedangkan restitusi yang terakhir tadi dilakukan untuk memperkuat nilai tanggung jawab serta pemulihan suatu masalah. Jadi apapun masalah yang kita hadapi di sekolah, kita sebaiknya menggunakan segitiga restitusi. Siapakah yang mau ditanyakan, silakan. Ibu Mida, Ibu Iti. Satu pertanyaan. Iya, terima kasih Bu atas pemaparannya tadi. Masya Allah, sangat menginspirasi ya. Mungkin yang ingin kami tanyakan karena sama ini ya. Kalau misalnya yang tadi dijelaskan mulai dari disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, kemudian yang terakhir restitusi. Kalau misalnya sudah ditempuh jalan yang sesuai dengan apa yang kita anggap inilah cara yang ditempuh untuk kemudian meluruskan apa yang menjadi anggap daripada kesalahan dari siswa, tapi ternyata masih belum berhasil. Ya, kira-kira bagaimana lagi proses yang harus kita tempuh? Kalau misalnya yang tadi
tadi dijelaskan mulai dari disiplin positif, kemudian keyakinan keras, kemudian yang terakhir restitusi. Kalau misalnya sudah ditempuh jalan yang sesuai dengan apa yang kita anggap inilah cara yang ditempuh, kemudian meluruskan apa yang menjadi anggap daripada kesalahan dari siswa, tapi ternyata masih belum berhasil. Ya, kira-kira bagaimana lagi proses yang harus kita tempuh? Kedua, jadi jika semua sudah kita lakukan tetapi tidak berhasil, nah saya rasa kita harus melakukan pendekatan lagi kepada siswa tersebut. Nah, kita mencari tahu karena biasanya Ibu siswa yang bermasalah itu dia itu juga mempunyai masalah di rumahnya misalnya. Jadi sebaiknya kita bisa konsultasi dengan orang tuanya terlebih dahulu untuk menanyakan kira-kira kenapa nanya seperti itu. Nah, setelah melakukan pendekatan seperti itu, nah kita kembali mencoba lagi tadi yang diskusi. Nah, karena menurut saya di antara semua perlakuan dan diskusi inilah yang paling tepat, karena di mana yang pertama itu kita menjadikan prioritasnya, menanyakan dulu bagaimana apa kira-kira masalahnya anak tersebut. Nah, kemudian kita menanyakan tindakannya itu bagaimana. Nah, terakhir itu kita membuat keyakinan sama dia. Nah, apakah dengan begini kira-kira bisa tidak diperbaiki? Nah, saya rasa itu dengan pendekatan tadi. Itulah sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, kalau semuanya sudah baik, kita bisa cek semangat hidupnya dulu ya. Oke. 10 excellent 8. Cek semangatnya dong, semangat. Oke anakku, jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Tidak tahu. Oke, baiklah. Jadi keyakinan kelas itu mirip dengan peraturan. Ya? Jadi kalau di sekolah kan ada aturannya, toh? Jadi di kelas kita juga harus punya keyakinan kelas. Jadi anak-anakku, keyakinan kelas itu terbentuk agar kalian itu dapat bertanggung jawab atas nilai-nilai yang kalian yakini. Oke ya, bisa ya? Jadi keyakinan kelas itu dibuat karena adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi kita harus sama-sama sepakat. Oke ya? Ya, ada yang mau bertanya anakku? Oke, Adeksa. Apa contoh keyakinan kelas? Oke, contoh keyakinan kelas ya. Jadi kita harus menghargai teman kita. Nah, itu adalah contoh keyakinan kelas. Contoh yang lainnya, tidak boleh curang pada saat ulangan harian. Bisa ya? Bisa. Itu semua contoh keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelasnya itu harus menggunakan kalimat yang positif. Ya, contohnya jangan terlambat datang ke sekolah. Di contohnya. Nah, kalimat positifnya tepat waktu datang ke sekolah.
keyakinan kelas ya, masing-masing orang. Nah, nanti Bu minta kalian buatnya itu di aplikasi Canva ya. Oke, jadi semuanya sudah bisa. Nah, sekarang kita sepakati dulu tadi apa kesepakatan kelas kalian. Ayo, apa yang pertama? Bersikap jujur. Oke, yang kedua? Buang sampah pada tempatnya. Oke, yang ketiga? Tepat waktu datang ke sekolah. Keempat? Menjaga kebersihan kelas. Aktif dalam belajar. Enam? Bertutur kata yang baik dan sopan. Tujuh? Tepat waktu mengerjakan tugas. Oke, selanjutnya? Menghargai dan menghormati kelas. Masih ada? Mengatakan sebelum berpendapat. Oke, tangan terus. Tuh, jadi kalian tadi sudah sepakat, tapi alangkah bagusnya untuk mengetahui bahwa kalian semua sepakat, silakan nak mengetik di grup kelasnya, tulis nama dan tanda jempol 3 kali. Ya? Oke, silakan. Oke, anakku, jadi kita sudah menyepakati keyakinan kelas ya. Jadi Bu harap keyakinan kelas yang tadi sudah disepakati kalian lakukan dengan sebaik-baiknya ya. Bisa? Bisa. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Rahman dari 10 Excellent 8. Nama saya Diaksari Pai dari 10 Excellent 8. Perkenalkan, nama saya Nurhaifah Herwin dari kelas 10 Excellent 8. Perasaan saya senang. Saya sangat merasa bahagia. Saya sangat senang sekali. Perasaan saya sangat bahagia. Ya, tentunya sangat penting. Iya Bu, ini sangat penting. Iya Bu, penting. Sangat penting, Bu. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dapat menghargai orang lain. Menjadi pribadi yang lebih baik. Agar lebih disiplin